Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai bimbel hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak masih ingat nggak pertemuan kemarin kita sampai di mana? Di respirasi bukan? Iya kalau nggak salah. Ini udah ya? Oh ini belum? Ini belum? Ya. Jadi paru-paru belum? Belum. Kemarin tuh kalau nggak salah sampai pencernaan apa ya? Peredaran darah kali ya? Iya peredaran darah. Ini kan kemarin? Nah iya. Baik. Jadi materi berikutnya untuk sistem organ itu ada di sistem ekskresi ya. Sistem ekskresi itu ada 4 organnya. Yang pertama itu paru-paru atau organ pernapasan. Yang kedua ada hati. Yang ketiga ada ginjal dan sistem urinarianya. Kemudian yang keempat ada kulit. Nah, ada yang masih ingat nggak bedanya ekskresi dengan sekresi? Apa bedanya ekskresi dengan sekresi? Sekret. Kalau sekresi itu dia menghasilkan sekret, artinya zat-zatnya itu masih dibutuhkan oleh tubuh kita ya, misalnya hormon gitu. Kalau ekskresi itu hasil metabolisme yang harus dikeluarkan dari tubuh kita, sehingga organ-organnya juga berkaitan dengan ekskresi itu menghasilkan zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh kita gitu ya. Kalau dari paru-paru ya karbon dioksida, kalau dari liver itu apa namanya empedu yang nantinya dia akan dipecah dan nanti mewarnai feses dan urin gitu. Kemudian sistem urinaria tentu saja ini membuang zat sisa dari tubuh kita. Kemudian kalau dari kulit yang dikeluarkan adalah keringat. Ya. Kita bahas satu persatu. Secara berurutan, organ yang membentuk sistem pernapasan itu dari mulai hidung, kemudian faring, kemudian laring. Oh iya, anak-anak mohon maaf kalau saya konsentrasinya agak terpecah. Tadinya saya pikir hari Kamis ini adalah hari Kamis yang tenang gitu ya, padahal tadi di 12 IPA 3 saya masih bisa masuk kelas, tapi di 12 IPA 1 tiba-tiba harus dipanggil ke sekolah karena saya adalah anggota dari tim gugus COVID. Informasi hari ini jam 1 akan dilaksanakan PCR untuk semua anak. Doakan mudah-mudahan banyak yang negatif ya. Doakan oleh semua, mudah-mudahan anak-anak di sekolah sehat semua, tidak kurang satu apapun. Kalaupun mereka ada yang isolasi, hasil PCR-nya mudah-mudahan negatif.
karena akan ada banyak cerita kalau ya Allah maha tahu. Allah maha kuasa dengan setiap kejadian, jadi tolong doakan yang terbaik untuk kami semua ya di sini. Kebetulan saya juga sekarang sedang di ruang UKS. Kalau diminta mendadak harus ke sana, jadi kita off gitu ya. Mohon pengertiannya ya anak-anak. Ya, Miss. Baik. Nggak apa-apa, Miss. Kita lanjutkan. Organnya ada 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ada 7. Dari mulai organ hidung, fungsinya itu melembabkan udara, kemudian dia menyaring udara, mematikan kuman, kemudian di sana ada, ini kepotong ya, ada saraf olfaktoris di sini nih, di atas rongga hidung itu ada serabut saraf olfaktoris itu yang membuat kita dapat membedakan bau-bauan gitu. Ya, nanti dari saraf ini si udara sensornya itu akan sampai ke otak gitu, dibawa oleh saraf olfaktori ya. Kemudian dari hidung, jadi di hidung itu ada mukus, ada rambut ya. Fungsinya adalah untuk Fungsinya adalah untuk menyaring udara dan melembabkan udara. Jadi udara yang masuk melalui hidung itu akan disaring, ya kotorannya akan dilekatkan ke mukus gitu. Kemudian dia akan menghangatkan udara sehingga udara yang masuk ke dalam paru-paru itu sudah sesuai dengan suhunya itu sudah sesuai gitu. Kemudian setelah dari hidung itu ada faring. Jangan kebalik ya, F dulu sesuai dengan urutan abjad. Faring, laring, F dulu. F baru nanti L. Faring, laring gitu ya. Faring itu menghubungkan saluran pernapasan dan pencernaan. Jadi dia adalah pertigaan dari hidung ke mulut dan ke ke saluran pernapasan. Kemudian yang berikutnya ada laring. Di laring ini terdapat tonjolan jakun. Nah, untuk pria nanti jakunnya akan berkembang. Kemudian ada epiglottis. Epiglottis itu untuk membantu membuka dan menutup saluran ketika menelan ya, sehingga makanan tidak masuk ke saluran pernapasan. Kemudian di sana juga ada pita suara. Setelah laring ada trakea. Nah, trakea ini kayak pipa gitu ya, kayak pipa. Dia merupakan disusun oleh tulang rawan ya. Di sana juga ada epitel bersilia. Jadi kalau misalnya masih ada debu yang ukurannya sangat kecil, di sana masih bisa disaring gitu ya. Kemudian setelah ada trakea, baru ada bronkus, bronkeolus, dan alveolus. Nah, alveolus ini kayak gelembung udara gitu ya, kalau kayak gelembung kecil-kecil, dia tuh kecil-kecil sehingga memudahkan proses difusi antara oksigen dan karbon dioksida pada kapiler darah gitu ya. Jadi hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, alveolus. Coba diingat-ingat. Nah, bagaimana dengan mekanisme pernapasannya? Saya hanya mengingatkan ya, mudah-mudahan kalian lebih bisa mengingat lagi. Sebentar saya sambil balas chat ya. Oke. Yang menjadi prinsip utamanya, kalau inspirasi itu ada kontraksi otot yang ada di interkosta, otot yang ada di
tulang apa itu? Tulang iga apa namanya? Diafragma bukan, Miss? Diafragma mah yang di antara tulang dada dengan perut itu diafragma. Tapi otot di antara tulang sternum apa? Bukan kalau sternum di tengah, kalau pinggirnya itu apa? Kosta ya. Di antara tulang kostanya itu ada otot kan? Nah, ototnya itu yang menjadi pemicu apakah dia memasukkan oksigen, memasukkan udara atau mengeluarkan udara. Kalau dia kontraksi, maka itu terjadi proses inspirasi, terjadi proses memasukkan udara ke dalam paru-paru, gitu ya. Nah, jadi ini disebutkan otot interkostal eksternal berkontraksi. Nah, jadi intinya kalau untuk inspirasi itu ada kontraksi, baik pernapasan biasa ataupun pernapasan diafragma, gitu ya. Nah, sedangkan yang untuk ekspirasi, kata kuncinya adalah otot-otot interkostanya itu melakukan relaksasi, ya. Jadi ada relaksasi di sana. Kalian bisa coba sendiri. Sehingga ketika menghirup udara, otot berkontraksi, kemudian paru-parunya mengembang, udara masuk. Tapi ketika ekspirasi diperlukan relaksasi otot sehingga udaranya bisa dikeluarkan, gitu ya. Itu kata kuncinya. Untuk volume dan kapasitas paru-paru, ini harus dicek lagi. Saya belum sempat cross check. Jadi kalian nanti silahkan di rumah kalau ada waktu sesuai dengan jadwal kalian, jadwal belajar kalian, silahkan dicari lagi ya. Ada yang namanya volume tidal. Volume tidal itu volume udara pada saat kita bernapas seperti biasa. Kemudian ada volume cadangan inspirasi, itu tuh volume ketika udara yang masuk itu bisa dimasukkan kembali setelah kita melakukan inspirasi. Jadi ketika kita sudah bernapas memasukkan udara, ada udara yang bisa kita tarik nafas lagi gitu. Nah, itu namanya cadangan inspirasi. Saya lupa suplemen apa komplementer gitu ya, terbalik dengan yang cadangan ekspirasi. Kemudian volume sisa itu adalah volume, bahasa lainnya itu volume residu. Jadi ada udara yang tersisa setelah kita melakukan ekspirasi, bukan ekspirasi biasa. Jadi ketika udara sudah dihembuskan seperti biasa, kita menghembuskan udara lagi, maka ada sisanya. Nah, sisanya itu disebut dengan volume sisa atau residu, gitu ya, yang tersimpan di dalam paru-paru. Baik, itu untuk konsep sistem pernapasan. Jadi silahkan dilihat soalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 soal ya, 6 menit dari sekarang.
Kalau sudah, kalian bisa tuliskan jawaban kalian di kolom chat. Masih ada waktu 3 menit lagi. Miss, itu nomor 49 sama nomor 54 sama ya? Ya, 49 sama 54 sama. Padahal tahunnya beda ya, jadi ada beberapa soal yang dikeluarkan lagi kayaknya gitu. Kan deketan tuh, 2005 sama 2006. Ayo, waktunya sudah habis, sekarang 13.22. Silakan tuliskan di chat nomor 49 sampai nomor 54. 9, 50, 51, 52, 53, 54. Belum ada? Oke, Ayu Srikandi 49. Ayu Srikandi 49, 50. Oke. Baik, terima kasih yang sudah kita bahas ya. Pada saat kita mengambil nafas, maka rongga dada akan membesar. Hal tersebut disebabkan oleh peristiwa berikut kecuali. Jawabannya adalah 2 dan 4. Ya, C itu 2 dan 4. Diafragma berelaksasi menjadi posisi cekung. Diafragmanya harusnya berkontraksi. Tulang dada bergerak ke bawah, harusnya
bergerak ke atas ya. Nomor 49 C. Nomor 50 itu asfiksi. Kalau berhubungan dengan gangguan pengangkutan oksigen itu adalah asfiksi. Kalau belakangnya tis itu adalah infeksi yang terjadi pada organ tersebut ya. Sinusitis berarti infeksi pada sinus. Kemudian bronkitis infeksi pada bronkus. Pleuritis infeksi pada paru-paru. Kemudian rinitis apa rinitis? Saya lupa. Ada yang bisa bantu? Coba dicari rinitis apa? Nah, nomor 51, jadi nomor 50 itu A. Nomor 51, sistem yang berkaitan langsung dengan respirasi adalah sistem sirkulasi ya, sistem peredaran darah karena dia yang mengangkut di dalamnya ada eritrosit yang mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Kemudian nomor 52, pertukaran gas pada alveoli paru-paru terjadi secara difusi. Nomor 53, pada mekanisme inspirasi, masuknya udara dari luar menyebabkan rongga dada mengembang sehingga posisi diafragma akan berkontraksi. Betul atau salah? Betul atau salah? Pada mekanisme inspirasi, masuknya udara dari luar menyebabkan rongga dada mengembang. Betul. Sehingga posisi diafragma harusnya tertekan ke bawah, ya. Oke, diafragmanya akan berkontraksi, ini betul. Pada mekanisme inspirasi, masuknya udara dari luar menyebabkan rongga dada mengembang sehingga posisi diafragma akan berkontraksi, betul. Sebab tekanan udara di luar tubuh lebih besar dibandingkan dengan tekanan udara pada paru-paru sehingga diafragma akan berkontraksi. Tekanan rongga dada harusnya kecil. Tekanan udara di luar tubuh lebih besar. Benar ya? Benar-benar berhubungan. Ya, benar-benar berhubungan. Baik, kita lihat jawaban Farah nomor 53 itu coba. 53A, oke, yang jawaban Ayu yang benar ya, 53 itu benar-benar berhubungan. Sekarang nomor 54 sama nomor 54 dengan 49. Baik, lanjutkan. Sudah ada 4 soal, silahkan 4 menit dari sekarang.
Ya, Farid udah ngasih jawaban 55E, 56D, 57A, 58A. Mari kita bahas. Nomor 55. Berikut ini merupakan bagian dari proses pernafasan. Urutan yang benar ketika orang menghirup nafas adalah ada kontraksi dulu, setelah itu volume paru-parunya meningkat, baru udaranya mengalir masuk. Jadi 4, 3, 1, benar ya. Kemudian nomor 56, molekul atau senyawa yang dapat berikatan dengan hemoglobin adalah oksigen dan karbon dioksida dan karbon bentar. Molekul atau senyawa yang dapat berikatan dengan hemoglobin adalah oksida. Ya. Bentar. D. Karbon monoksida dan karbon dioksida. Oksigen juga bisa kan? Molekul atau senyawa yang dapat berikatan dengan hemoglobin adalah oksigen, karbon monoksida, dan karbon dioksida. Betul tidak nomor 56E? Kan Hb itu dapat berikatan dengan oksigen, dapat berikatan dengan karbon dioksida, dapat berikatan dengan karbon monoksida. Ya, nomor 56E. Halo anak-anak, ada? Iya, Miss. Oke. Saya khawatir sinyalnya ngilang. Nomor 57, komponen berikut yang tidak diperlukan untuk berlangsungnya reaksi gelap fotosintesis. Oh, ini ke respirasi sel. Komponen yang tidak diperlukan untuk berlangsungnya reaksi gelap fotosintesis adalah reaksi gelap oksigen ya. Kalau reaksi terang dia butuh. Kalau reaksi gelap tidak. Jadi 57 itu A. Oh, bisa air juga anak-anak. Jadi nomor 57 itu bisa oksigen, bisa air. Karena oksigen dan air kan di reaksi terang kan? Ya, masih ingat tidak? Jadi yang jawabannya A dibetulkan, yang jawabannya C dibetulkan untuk nomor 57, ya. Nomor 58, pernyataan manakah yang tidak benar dalam kaitan dengan pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada sistem pernapasan manusia? Udah jelas nih yang A ya, karena harusnya difusi bukan osmosis. Ini nomor 8, nomor 58A. Ada yang ingin didiskusikan anak-anak? Kalau tidak ada, kita masuk ke konsep berikutnya, organ yang berkaitan dengan sistem ekskresi, ya, yaitu liver atau hati. Dia berfungsi menyekresikan empedu untuk pengemosian lemak. Nah, kalau yang ini ekskresi masuknya ya, sekresi karena dia menyekresikan empedu. Jadi untuk ekskresinya sendiri, dia menguraikan amonia menjadi urea. Kemudian jadi kaitannya dengan proses ekskresi, liver ini menguraikan amonia menjadi urea. Tuh, dibuang bersama urin dan feses. Nah, untuk memecah hemoglobin. Jadi liver ini fungsinya kalau eritrosit kita sudah tua, ya, maka dia akan dipecah di dalam hati, di liver. Apanya yang dipecah? Hemoglobinnya, hemoglobin yang ada di eritrositnya itu. Dia akan dipecah menjadi hemin dan globin serta zat besi. Heminnya dirombak menjadi bilirubin dan biliverdin, ya.
Bilirubin dan biliverdin ini diubah menjadi urobilin. Nah, urobilin inilah yang menyebabkan urin dan feses kita berwarna gitu. Kemudian yang terakhir ada fungsinya detoksifikasi racun. Jadi fungsi utama dari liver di organ ekskresi itu adalah menguraikan amonia menjadi urea dan memecah hemoglobin yang ada di eritrosit keluar. Gitu. Yang organ berikutnya yaitu kulit, ya, fungsinya adalah untuk mengekskresikan keringat. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengatur suhu tubuh. Apa namanya? Yang paling berperan di sini adalah kelenjar sudorifera, ya, dia menghasilkan keringat. Kelenjar sudorifera. Yang berikutnya ada ginjal, organ yang paling dominan dalam sistem ekskresi itu adalah ginjal karena di sana prosesnya agak rumit, ya. Nah, bagian luar ini ginjal, ya, potongan melintang, gambar potongan melintang ginjal. Bagian luar ini bagian luarnya nih. Ini disebut dengan korteks ginjal. Bagian dalamnya disebut dengan medula. Nah, pada korteks dan medula, ya, daerah korteks dan medula ini banyak terdapat nefron. Nefron itu terdiri dari apa saja? Nefron itu terdiri dari, ada yang ingat? Badan Malpighi dan tubulus-tubulus. Badan Malpighi terdiri dari kapsula Bowman dan glomerulus, ya. Biasanya badan Malpighi di daerah korteks, tubulus-tubulus biasanya di daerah medula, ya. Tubulusnya ada berapa? Ada 3, ada tubulus apa namanya? Ayo. Tubulus apa? Saya lupa tiba-tiba. Kolektivus, tubulus distal, tubulus proksimal, dan tubulus kolektivus, gitu ya. Nah, ini. Jadi nefron itu terdiri dari badan Malpighi. Ini badan Malpighi. Badan Malpighi itu ada kapsula Bowman, ya, dan ada glomerulus. Kalau glomerulus itu banyak untuk menyaring darah, jadi filtrasi di sana. Filtrasi terjadi di sana, ya. Kemudian setelah itu perhatikan, setelah glomerulus itu adalah ada tubulus proksimal. Setelah tubulus proksimal itu ada lengkung Henle. Dari lengkung Henle ada tubulus distal, baru tubulus kolektivus, gitu. Itu urutannya. Badan Malpighi yang terdiri dari kapsula Bowman dan glomerulus. Ingat-ingat ya, nefron itu terdiri dari badan Malpighi dan tubulus-tubulus. Badan Malpighi itu terdiri dari kapsula Bowman dan glomerulus. Tubulusnya ada 4 dengan lengkung Henle. Ada yang pertama, yang dekat dengan badan Malpighi itu adalah proksimal, kemudian lengkung Henle, setelah lengkung Henle itu ada tubulus distal, baru kemudian tubulus kolektivus. Itu urutannya ya, anak-anak. Ini. Ada arteri. Arteri itu kan darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh, ya. Arteri. Nah, di sini di badan Malpighi ini terjadi proses filtrasi, ya. Filtrasi terjadinya di glomerulusnya. Bagaimana terjadinya? Terjadinya karena adanya tekanan darah yang mendorong darah dari glomerulus ke kapsula Bowman.
gitu. Hasilnya adalah urin primer. Nanti kalian lengkapi urin primer tuh masih ada apa saja zatnya gitu ya. Kalian cari lagi di materi kelas 11 yang di-share oleh Bu Fajar, atau kalian bisa cari lagi di buku-buku sumber lain. Setelah proses filtrasi, ya, maka akan terjadi reabsorpsi. Di mana terjadi reabsorpsi? Terjadinya di tubulus proksimal, di lengkung Henle, di tubulus distal, itu terjadi reabsorpsi. Apa yang direabsorpsi? Air atau zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh kita itu direabsorpsi kembali. Nah, di sini terjadi proses penambahan sekresi ion kalium dan hidrogen ya ke dalam urin. Setelah reabsorpsi, maka reabsorpsinya terjadi di sepanjang tubulus ini ya, di sepanjang tubulus proksimal, lengkung Henle, dan distal. Baru kemudian masuk ke tubulus kolektivus, maka terjadilah proses yang ketiga, yaitu augmentasi. Kalau tadi di tubulus di badan Malpighi terbentuk urin primer, ya, terbentuk urin primer. Ini nih. Maka di reabsorpsi terbentuk urin sekunder. Baru kemudian, sebentar, ini nih. Di filtrasi ini terbentuk urin primer. Kalau di reabsorpsi itu terbentuk urin sekunder. Maka di augmentasi itu terbentuklah urin yang sesungguhnya yang bisa dikeluarkan gitu ya. Gambar ini menunjukkan proses. Waalaikumsalam. Anak-anak sebentar ya, ada tamu ya. Oke, sekadap. Anak-anak, tolong diingat-ingat dulu konsep dasarnya yang ada di proses pembentukan urin di ginjal ya. Nah, Ilma, ini ada tamu dari Puskes.
Ya, anak-anak bisa dibaca ya, perpindahan cairan tubuh melalui nefron. Nefron itu tadi yang saya sebutkan ada badan Malpighi dan tubulus-tubulus ya. Cairan urin masuk ke tubulus kolektivus kemudian menuju pelvis di ginjal, perpindahan cairan tubuh melalui nefron. Kemudian jadi setelah terbentuk ini kan prosesnya di glomerulus, kapsula Bowman itu apa tadi filtrasi ya. Kemudian ke proksimal, lengkung Henle, distal itu adalah reabsorpsi. Reabsorpsi kemudian augmentasi di tubulus kolektivus. Nah, setelah di tubulus kolektivus, maka ini menuju pelvis yang tadi di dalam itu ya. Dari pelvis, maka masuk ke ureter. Ureter, baru ke vesika urinaria atau kantung kemih. Dari kantung kemih itu ke uretra, baru dikeluarkan. Gitu. Silakan diingat-ingat, jangan kebalik antara ureter dengan uretra ya. Ureter itu yang antara ginjal dengan vesika urinaria atau kantung kemih, kalau ureter setelah vesika urinaria. Iya, ini udah berangkat. Itu lagi menuju ke ruang kepala sekolah ya. Oke, nuhun. Kita lanjutkan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembentukan urin ada dua faktor ya, ada internal dan ada eksternal. Kalau internal itu berhubungan dengan hormon di dalam tubuh kita ya, ada hormon antidiuretik, ada hormon insulin, ada sistem renin, itulah pokoknya. Kemudian kalau yang eksternalnya itu suhu lingkungan. Kalau suhunya dingin, kalian suka sering pipis gitu karena dia tidak dikeluarkan melalui keringat si cairan tubuhnya, jadi konsentrasinya ke pembentukan urin. Kemudian konsumsi air minum yang berlebihan juga menyebabkan produksi urin meningkat gitu ya. Alkohol enggak lah, kalau kita enggak mengkonsumsi alkohol ya, tapi untuk orang-orang yang non muslim mungkin ini alkohol ini bisa mempengaruhi produksi urin gitu. Begitu anak-anak, bisa dipahami penjelasannya? Alhamdulillah. Jadi konsepnya untuk ginjal ini, kamu harus tahu struktur ginjalnya. Bagian luar itu ada korteks, bagian dalam ada medula. Ya, di dalam ginjal tersebut, baik di korteks ataupun medula, itu ada nefron. Nefron itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada badan Malpighi, yang kedua ada tubulus-tubulus. Badan Malpighi terdiri dari kapsula Bowman dan glomerulus, tempat terjadinya proses filtrasi, kemudian tubulus-tubulus, proksimal dulu yang dekat ke badan Malpighi ya, proksimal, lengkung Henle, distal. Nah, itu adalah proses reabsorpsi. Nanti kalian pelajari lagi apa saja yang direabsorpsi gitu ya. Setelah itu masuk ke proses augmentasi, itu masuk ke tubulus kolektivus. Dari tubulus kolektivus keluar menuju ureter, ditampung di vesika urinaria, masuk ke uretra baru dikeluarkan. Itu prinsip dasarnya begitu. Ya, ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pertanyaan. Silahkan dikerjakan 6 menit, mulai dari sekarang.
Udah mulai di sana? Belum.
Anak-anak sudah kita bahas ya. Halo. Muhammad Arif 9B 93B B B B A A. Oke, mari kita cross check. Terima kasih Fazil. Kita bahas Baik, ya. Miss. Terima kasih kembali, Miss. Organ tubuh manusia yang mempunyai fungsi filtrasi dan reabsorpsi adalah sudah jelas ginjal ya. Kemudian pada urin yang normal itu ada apa saja? Ada asam urea, kreatinin, natrium ya. Kalau protein nggak boleh ada di sana. Jadi jawabannya adalah 1, 2, 3. 1, 2, 3 itu A ya. Oke. Miss Eli izin bertanya. Bentar. Gimana Arin? Miss, ini kreatinin itu apa sih, Miss? Saya kira kreatin itu ada di rambut. Itu keratin kali ya, Miss? Keratin. Oh, ya Allah, saya salah baca tahu, Miss. Iya. Saya kira di rambut. Kalau kreatinin sendiri apa, Miss? Kreatinin, bentar saya juga lupa. Kreatinin, ayo googling. Hasil reaksi hidrolisis katanya. Sejumlah besar kreatinin yang terdapat dalam sirkulasi darah akan disaring keluar bersama urin. Pokoknya mah itu mah zat sisa hasil metabolisme lah kayaknya ya. Itu. Jadi asam urea, kreatinin dan natrium itu ada di urin gitu. Kalau protein tidak boleh ada di dalam urin ya. Jadi nomor 94, 1, 2 dan 3 itu A. Nomor 95. Volume air yang dikeluarkan dalam tubuh manusia tergantung pada jumlah air yang diminum dan kerja hormon antidiuretik. Bentar. Ya, 1 dan 3 ya. Jadi 95 itu jawabannya adalah B. 96 zat-zat yang direabsorpsi pada tubulus contortus ginjal sehingga menghasilkan urin sekunder adalah zat-zat yang direabsorpsi. Miss Eli. Ya. Kalau yang direabsorpsi tadi tuh protein doang nggak sih, Miss? Yang glukosa tuh diaugmentasi. Tapi di sini nggak ada pilihan 3 aja, jadi jawaban saya 1 dan 3. Sebentar. Coba kita lihat. Saya juga agak lupa ini. Maaf ya. Kita cek dulu. Kalian sambil cek kalau ada yang buku paket, coba. Nah, yang di reabsorpsi di tubulus itu ada air, ada urea, ada asam urat. Bentar. Ini reabsorpsi di tubulus. Miss Eli, kok ini kreatinin direabsorpsi, Miss? Berarti kreatinin nggak keluar bersama dengan urin asli dong, Miss? Nah, bentar ya, urea, asam urat. Karena asam urat juga harusnya dikeluarin ini. Saya lupa ini ngambilnya dari mana. Nanti kalian cross check lagi lah ya. Halo, anak-anak. Baik, Miss. Buku, ada yang sedang baca buku nggak? Atau buku paketnya ada nggak? Coba saya, Miss. Nah, sok. Proses pembentukan urin yang direabsorpsi itu apa saja? Iya, Miss. Izin menjawab. Saya menggunakan literatur Big Book Biologi. Di sini dituliskan reabsorpsi terhadap asam amino, glukosa, vitamin, air, natrium, kalium klorida, dan zat yang masih diperlukan tubuh. Berarti urea nggak ada? Urea nggak ada, Miss. Nah, berarti ini harusnya yang dikeluarin kali ya.
yang keluar. Gimana sih maksudnya? Ini anak-anak berarti ini ada yang salah ketika saya membuat apa namanya bagan ini. Ya, jadi tolong dikoreksi. Yang direabsorpsi silakan dicatat. Yang direabsorpsi apa saja? Glukosa, protein, apalagi air. Lupa tahu. Mari, Fazil. Maaf Miss. Enggak, sok dibaca lagi. Yang harusnya direabsorpsi apa saja. Biar ini jadi catatan buat teman-teman semua juga. Jangan sampai nanti salah lagi. Kalau ininya keliru, nanti saya perbaiki kemudian di-share ulang. Apa aja? Glukosa. Ya Miss, reabsorpsi terhadap asam amino. Kalau yang tadi direabsorpsi ya Miss, asam amino, glukosa, vitamin, air, natrium, kalium, klorida, dan zat yang masih diperlukan tubuh Miss. Jangan cepet-cepet. Asam amino, glukosa, vitamin, air, natrium, kalium, klorida, dan zat yang masih diperlukan tubuh. Oke. Baik. Baik, anak-anak yang ini nanti diperbaiki dulu ya. Saya harus cross check ulang ke buku textbook gitu ya. Mohon maaf karena kesalahan ada di saya. Ya, jadi kita balik lagi ke soal ya. Dimaafin enggak ini? Iya Miss Eli. Oh, diam-diam aja. Kami juga lupa Miss. Miss Eli. Ya. Di buku ini difiltrasi itu dituliskan kalau yang difiltrasi itu juga ada kreatinin Miss. Ya, bentar. Filtrasi. Kita lihat lagi ya kreatinin. Jadi yang nomor 94 itu harusnya adalah kreatinin itu apa ya? Bentar. Ya, ini dari Wikipedia. Kreatinin merupakan produk hasil reaksi hidrolisis pada fosfokreatina yang terjadi di otot. Ya, kejadiannya terjadi dengan ritme yang cukup konstan gitu. Sejumlah besar kreatinin yang terdapat dalam sirkulasi darah akan disaring keluar bersama urin dan tidak diserap kembali ke dalam darah gitu keterangannya. Jadi karena tidak diserap kembali ke dalam darah, jadi kreatinin ini harus dikeluarin. Jadi jawabannya tetap 1, 2, dan 3 ya. Tahunan. Setuju nggak? Sepakat nggak? Coba kalian googling. Betul tidak? Yang jelas protein dan glukosa itu sudah tidak boleh ada di sana karena masih dibutuhkan oleh tubuh gitu. Ya, Fazil ya? Iya, Miss, betul, Miss. Kalau protein dan darah kan difiltrasi. Kalau yang glukosa dan asam amino tuh direabsorpsi, Miss. Seingat saya dulu waktu SMP belajar gitu. Iya, glukosa dan asam amino itu direabsorpsi. Kalau kreatinin tidak. Jadi 1, 2, dan 3 jawabannya ya. Kalau masih penasaran lagi, ayo kita cari jawabannya. Tapi kalau berdasarkan Wikipedia atau ada sumber yang lain, anak-anak? Kalau tadi di Fazil, kreatinin itu direabsorpsi? Enggak? Difiltrasi, Miss. Iya, difiltrasi. Berarti kalau difiltrasi artinya dia lolos kan ke tahap berikutnya kan? Dia harus keluar gitu. Iya, Miss. Oke, jadi fix ya 1, 2, 3 ya 94A. Kita sampai di mana sih, Mak?
Nomor 96 Miss tadi. Ya, nah, zat-zat reabsorpsi pada tubulus contortus ginjal sehingga menghasilkan urin sekunder adalah harusnya kan glukosa dan glukosa dan asam amino 1 dan 3. Iya Miss. 1 dan 3. 1 dan 3 itu B ya? Iya Miss. Oke, nomor 97. Proses pembentukan urin dimulai dengan penyaringan yang terjadi di badan Malpighi untuk menghasilkan urin primer. Benar. Sebab badan Malpighi terdiri atas glomerulus dan kapsula Bowman yang berfungsi dalam proses filtrasi. Benar-benar berhubungan. A. Sekarang 98. Hepar, liver ya, memiliki kemampuan merombak sel darah merah yang telah tua untuk mendapatkan hasil akhir berupa bilirubin. Benar. Hepar berperan sebagai tempat penimbunan zat besi dan bilirubin hasil pemecahan hemoglobin dalam sel-sel darah. Benar, berhubungan tidak? Benar-benar berhubungan. Ya tah. Hepar berperan sebagai tempat penimbunan zat besi. Kalau menurut saya benar-benar berhubungan. Ada yang mau mengoreksi? Salah. Sel-sel darah merah itu dirombak menjadi hemoglobin, hemin, dan globin kan. Kemudian heminnya menjadi, iya betul, menjadi bilirubin dan biliverdin. Pernyataannya benar, alasannya benar, berhubungan. Ya, setuju tidak? Iya Miss, saya jawabannya yang A juga. Oke, baik. Anak-anak yang lain jangan sungkan kalau saya salah ya, karena saya juga bisa salah gitu. Konsep-konsepnya mungkin ada yang saya terlupa gitu ya. Jadi jangan ragu kalau memang saya salah. Oke, 3 soal terakhir. Silahkan, 3 menit dari sekarang.
Ya, ada yang sudah mengirimkan jawaban E, A, dan D. Sebelum kita bahas, saya absen dulu ya, siap-siap ya. Abdul Hadi Muntasir. Abdul Hadi. Abu Zar Al-Ghifari. Maaf Miss, Abdul Hadi hadir. Oke, Abdul Hadi Muntasir ada, Abu Zar Al-Ghifari ada, Ahmad Syarif Hidayat. Ahmad Syarif. Ajmi Lisifa. Hadir, Miss. Oke. Alivia. Hadir, Miss. Alfitrah Paksi. Alifitrah. Alifitrah. Gak ada ya? Anggi Alta. Hadir Miss. Selamat Anggi. Alta. Anissa Wening. Hadir, Miss. Arifin. Hadir, Miss. Arik. Hadir. Arvin. Arvin. Arya. Hadir. Arzika. Hadir, Miss. Ayu. Hadir, Miss. Berli. Hadir, Miss. Darel. Hadir Miss. Elfrida. Elfrida. Hadir. Alhamdulillah. Pasha. Hadir, Miss. Farah. Hadir, Miss. Fitri. Hadir, Miss. Hania. Hania. Ali Fitra hadir. Oke. Mana tadi? Hania hadir nggak Hania? Haris? Hasna? Hadir, Miss. Irfan Nur Hakim? Irfan? Kaisan? Kaisan? Kumara? Hadir, Miss. Bintang? Hadir, Miss. Arif Fazil ada, Muhammad Farid ada, Muhammad Iman, Hadir, Miss. Nashwa, Hadir, Miss. Nurlia, Hadir, Miss. Inaya, Hadir, Miss. Rifa. Hadir, Miss. Alhamdulillah 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang yang tidak hadir. Baik, nomor 99. Kadar lemak dalam darah dapat mempengaruhi jumlah produk urin oleh ginjal. Benar atau salah? Tidak dipengaruhi oleh kadar lemak ya, dia dipengaruhi oleh hormon, kemudian jumlah air yang diminum gitu ya, aktivitas dan lain sebagainya, tapi tidak oleh kadar lemak. Jadi pernyataannya salah. Peningkatan kadar lemak dalam darah dapat meningkatkan aktivitas hormon antidiuretik. Nah, salah, jadi jawabannya E. Betul. Nomor 100. Perhatikan skema pembentukan darah. Darah difiltrasi menjadi urin primer. Urin primer direabsorpsi menjadi urin sekunder. Proses yang terjadi pada nomor 2 dan nomor 3 adalah reabsorpsi dan augmentasi. Ya, nomor 100A. Nomor 102, kelainan pada sistem ekskresi yang ditandai dengan tidak terbentuknya urin akibat terjadinya kerusakan. Kerusakannya di mana? Sebetulnya kerusakannya bisa di glomerulus, bisa di kapsula Bowman.
Ya, jawabannya itu bisa, bentar, 102. Jawabannya bisa glomerulus, bisa di kapsula Bowman anak-anak. Miss Eli, Ya. kalau ada soal yang setipe dengan seperti ini gitu, Miss, itu mungkin yang ditanya maksudnya yang spesifiknya banget gitu kali ya, Miss? Iya, yang ditanya yang spesifiknya. Jadi ini bisa di D, bisa di E, tapi yang akan paling terjadinya itu di glomerulus dulu. Iya, Miss. Nah, jadi di nomor 102 itu D, ya. Kelainan pada sistem ekskresi yang ditandai dengan tidak terbentuknya urin terjadi akibat adanya kerusakan pada glomerulus. Jadi bagian yang pertama kali melakukan filtrasi itu adalah glomerulus, baru di kapsula Bowman. Jadi glomerulus dulu, ya. Begitu anak-anak. Tadinya saya mau masuk ke sistem organ yang lain, tapi mohon maaf saya belum membuat materinya. Jadi minggu depan mungkin kita masuk dulu ke materi kelas 10, protista dan fungi, karena kebetulan ketika saya mencari di Google Drive itu ada materi bimbel yang pernah saya buat gitu di tahun-tahun sebelumnya tentang protista dan fungi. Ya. Jadi minggu depan kita masuk dulu ke protista dan fungi. Soalnya untuk yang sistem organ ini saya harus bikin lagi gitu. Harus bikin ulang karena waktunya kepepet tadi. Kadang-kadang ada yang tidak ke cross check ke buku textbooknya gitu. Jadi saya mohon maaf ya. Kalian bisa kan cross check sendiri untuk hal-hal yang tadi, misalnya yang proses reabsorpsi itu apa saja gitu, ya bisa ya. Halo. Iya, Miss, baik, Miss. Hari ini cukup sekian atau ada yang mau ditanyakan? Masih ada waktu 9 menit sampai waktu bimbel berakhir. Ini sudah saya bagikan kan? Ya, sudah, Miss. Sudah dibagikan ya. Silakan kalian koreksi kalau ada yang salah. Ini Miss Eli salah nih gitu, boleh dikoreksi. Bikin perbaikan sendiri berdasarkan buku-buku yang terpercaya ya. Baik, anak-anak mohon doanya ya, mohon doa untuk semua. Kalau ngomongin tentang sekolah saya suka mellow ini. Karena sekarang tuh lumayan lagi banyak disorot sekolah kita, masuk ke media gitu ya. Padahal yang dikarantina itu belum tentu positif kan, karena mereka kontak langsung aja gitu. Tadi juga kondisinya saya melihat langsung ke sana, menggunakan APD, menggunakan facial, saya lihat anak cek satu persatu, kondisinya tidak mengkhawatirkan. Jadi kalau ada yang bertanya, gimana sekolah kamu, katanya gimana yang negatif gitu, kalian jawabnya yang menyenangkan sajalah, ya. Halo anak-anak. Iya, Miss Eli. Baik, Miss. Semoga Bapak dan Ibu Guru beserta adik-adik Arkana maupun Xavier yang ada di SMN CMBS dalam keadaan sehat selalu. Amin. Semoga hanya yang terbaik yang Allah berikan pada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, besok katanya langsung keluar hasil PCR-nya. Jadi mungkin nanti sekolah segera bertindak apa yang harus dilakukan gitu ya. Kalau memang mengkhawatirkan berarti kita semua BDR lagi. Tapi saya berharap bisa PTM lah. Begitu anak-anak. Atau kalian lebih nyaman di mana? Lebih nyaman di rumah ya? Ada plus minusnya sih, Miss, kalau Arif pribadi. Iya. Baik. Anak-anak terima kasih banyak ya. Mohon maaf kalau saya banyak sekali kekurangan karena ternyata
Saya tidak bisa bekerja dalam tim karena Miss Retno dan Miss Fajar banyak kesibukan yang lain yang mendesak harus segera diselesaikan. Itu jadi bukan terpaksa ya. Bismillah, saya mau megang bimbel sendiri gitu sampai 13 kali pertemuan. Kita sudah berapa pertemuan nih? Pertemuan ke-3 ya sekarang. 4. Pertemuan ke-4, jadi ada 9 sisa pertemuan lagi yang harus saya selesaikan. Baik anak-anak, mari sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semua yang sudah hadir. Semoga Allah mudahkan ikhtiar kalian. Semoga Allah karuniakan kelancaran dan keberhasilan di setiap langkah kalian. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Eli. Makasih banyak, Miss. Sama